Teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan saya kemarin. Kalau kemarin saya hanya menjelaskan pengertian atau istilahnya secara konsepnya saja tentang HTML. Nah, kalau sekarang kita akan praktek membuat suatu web, di sini web statis menggunakan script HTML. Saya kemarin sudah menjelaskan bahwa untuk membuat website itu dan mengujinya ada dua cara. Yang pertama, kita bikin di penyimpanan lokal. Yang pertama, local disk D. Contohnya local disk D. Nah, foldernya bernama rplku. Atau yang kedua, cara yang kedua, kita langsung bikin di web server. Di sini sam /doc. Nah, kita langsung buat di sini. Saya menggunakan cara yang pertama. Kita bikin folder di penyimpanan lokal dulu. Nah, di dalam folder rplku terdapat dua file. Yang pertama index dan yang kedua profile, di mana kedua ini berformat HTML. Kalau dalam tampilannya di website ya, index dan profile ini sebagai halaman dari web itu. Nah, gimana cara mengujinya? Yang pertama ini sudah saya jelaskan kemarin. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, tampil seperti ini. Ini adalah contoh website statis yang akan kita buat. Kita lihat strukturnya. Indeks ini sebagai halaman utama dan profil ini salah satu halaman yang akan dituju melalui halaman pertama. Untuk HTML ini, text editornya menggunakan Notepad saja sudah cukup. Nah, coba kita buka menggunakan Notepad yang indeks, tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang profile, kita buka menggunakan Notepad, tampilannya seperti ini. Nah, kita akan membahas satu persatu, kita bandingkan dengan tampilan yang sudah ada di sini. Karena ini halaman utama, maka kita lihat di halaman indeks. Nah, coba kita lihat teman-teman. Di sini jika kita bandingkan, ini scriptnya dan ini tampilannya di browser. Nah, HTML ini format HTML ini terdiri dari HTML, tutup HTML, di mana HTML ini termasuk tag. Tag itu dibuka dan ditutup, ada juga yang nggak ditutup. Nah, ini harus ditutup menggunakan slash dan tag itu berada di tanda kurang atau tanda lebih. Kalimat yang kedua ada head, ada tutup head. Ada tag body, tutup tag body. Di mana head ini memuat judul atau awal-awal dari suatu web, sedangkan ini adalah isi. Di dalam body ini adalah isi. Nah, di sini kita melihat title. Title ini adalah tag yang juga ditutup tag menggunakan slash. Komputer Siana ini adalah titel dari dokumen atau halaman utama ini yang akan tampil di browser ini di sini. Misalnya kita mengetik URL, maka dia tampilnya di sini. Nah, yang kedua ada tag H1. Di dalamnya tulisannya ada home, di mana H1 itu adalah tag untuk menampilkan huruf besar. Ini adalah H1 ini level tertinggi. Untuk yang di bawahnya ada H2, H3, dan seterusnya. Nah, ini tampilnya di mana? Tampilnya di sini. Yang kedua ada B. B ini adalah tag yang juga harus ditutup. Ada tutup tag. Nah, di dalam tag B ini artinya tulisan yang berada di antara tag B ini dia bercetak tebal. Di sini ada biodata admin. Supaya biodata admin ini bisa di-setting tulisannya sedemikian rupa, dia harus berada di antara teks font. Nah, seperti ini. Nah, untuk teks font ini, untuk kita memberikan tulisan yang berbagai macam atau warna, dia berada di tag pembuka.
Nah, tag pembuka ini, tag font ini memiliki beberapa atribut. Nah, ini adalah atribut dari teks. Ada color, ada size, ada face, di mana color ini untuk pewarnaan dari suatu tulisan. Size ini ukurannya, face ini adalah jenis tulisannya. Nah, seperti ini berarti lu sudah. Nah, klik di sini adalah link yang akan mengarahkan ke halaman profile. Ke halaman profil ini ya. Nah, lalu di dalam di sebelah kanan di rotan ini ada klik di sini. Klik di sini adalah link. Gimana cara membuat link itu? Dia harus berada di antara tag A dan juga tutup tag A. Nah, klik di sini. Supaya dia berwarna ungu atau berbentuk link, maka harus diberi atribut href. Nah, ini artinya dia akan mengarah ke halaman profile.html. Nah, lalu di sini ada tulisan selamat datang. Nah, ini ya. Supaya tampilannya seperti itu, maka HTML membuat strukturnya seperti ini. Dia harus berada di antara tag font dan tutup font. Nah, font ini sama kayak yang di tadi, diberi atribut dari tagnya itu. Di sini warnanya biru, face-nya atau jenis teksnya Algerian. Nah, kayak gini. Nah, mark you ini adalah supaya tulisannya berjalan. Tag mark you ini juga harus ditutup menggunakan tutup tag mark you. Nah, di sini ada center. Artinya tulisan itu berada di tag center. Dia di tengah-tengah dari suatu halaman. Nah, ini adalah HR. Tag HR ini supaya menampilkan garis, objek garis ini. Dengan lebarnya 60%, space-nya 2. Jadi dia atributnya seperti ini. Ini cukup untuk awal-awal dari suatu halaman. Nah, kita masuk ke halaman isinya. Ke isi dari suatu halaman. Di sini ada tag DT, tutup DT. Maksud dari tag ini supaya subsistem komputer ini, subjudul ini berada di sebelah kiri. Nah, sedangkan definisinya menggunakan tag DD supaya definisinya menjorok ke sebelah kanan dengan rata kanan kiri atau justify. Harus menggunakan tutup tag. Nah, DT ini untuk mengurung dari sistem informasi dan juga pengertiannya. Begitu juga dengan perangkat keras komputer. DT ini untuk mengurung dari judul dan pengertian. DD sama untuk menjorokkan ke sebelah kanan. Nah, ada tag baru nih teman-teman, OL. OL ini supaya kita memberikan list dari pembahasan yang di dalam perangkat keras komputer ini. Nah, di dalam list itu menggunakan LI. LI ini salah satu tag yang tidak menggunakan tutup atau tidak berpasangan. Tag LI display artinya memberikan list dalam bentuk penomoran angka. LI itu untuk angka. OL ini untuk memberikan list dalam bentuk angka. Nah, LI itu penomorannya. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, di sini hurufnya besar dan sini hurufnya kecil. Artinya apa? HTML itu tidak sensitif case, artinya tidak memperhatikan huruf besar dan huruf kecil. Yang ini sama dikurung pengertian dan juga definisinya menggunakan DT. DD supaya menjorok ke kanan. Nah, di sini ada tag baru lagi namanya table. Table tutup /table. Di sini atributnya lebarnya segini, bordernya 2. Nah, seperti itu. Nah, di dalam table itu ada beberapa tag. Ada TR, ada TH, ada TD. Nah, apa sih TR itu? Nah, jika kita perhatikan, TR itu sebenarnya adalah baris. Kita membuat baris. Nah, baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, di dalam TR ada komponen dan pengertian. Komponen dan pengertian. Nah, di sini tagnya THA. Jadi, TH itu membuat tabel, membuat kolom di dalam baris TR. Di dalam baris TR. Kolom pertama, THA. Kenapa TH? Karena supaya tulisannya tebal. Judul dari tabel. Nah,
ini baris pertama, di dalamnya ada dua kolom. Kolom pertama, TH, ini ada komponen. Kolom kedua ada pengertian. Nah, sini. Nah, untuk baris kedua, karena sudah ditutup, dia masuk ke baris kedua. Nah, ini unit dan perangkat ini. Unit masukkan TD. TD itu kenapa tidak TH? Karena ini sudah bukan judul lagi, tetapi komponen dari judul. Nah, TD ini artinya kita membuat membuat kolom dalam baris kedua, TR yang ini. Ini karena sama-sama dua kolom, artinya ini masing-masing adalah unit masukan ini di bawah komponen. Dan perangkat yang memungkinkan ini adalah di bawah pengertian. Nah, seperti itu. Selanjutnya berarti ada 4 baris. Nah, ini untuk kolom, TD untuk kolom. Nah, berikutnya di sini ada garis lagi dan juga ada tulisan terima kasih. Itu menggunakan HR tadi, kayak yang di atas tadi, dia membuat objek garis yang dimana lebarnya 60%, space-nya 2. Nah, lalu ditutup. Karena sudah ditutup, jadi tulisannya terima kasih telah berkunjung. Letaknya center. Nah, seperti ini tampilannya halaman awal, dan ini adalah script HTML-nya. Nah, bagaimana dengan biodata admin? Nah, jika kita klik, kita masuk ke profile. Nah, profile ini, seperti ini scriptnya teman-teman. Nah, sama juga ada HTML, ada tutup HTML, ada head, ada body, dan juga ada tutup body. Nah, di sini ada back to home. Tutupnya sama. Nah, ini back to home tadi. Nah, jadi supaya kita masuk ke halaman ini dan bisa kembali ke halaman awal, dia ada link mengarah ke home. Ini sama dalam tag A. Nah, di dalamnya ada tulisan home. Supaya bisa mengarah ke halaman index, maka diberi atribut href. Jadi sama center biodata admin, dia berada di center dengan atributnya tulisan teksnya Algerian di dalam teks font. Nah, di sini ada foto. Foto ini menggunakan tag img. Img ini tidak memiliki tutup, termasuk tag yang tidak memiliki pasangan. Nah, img ini memiliki atribut src. Nah, di mana di file profil ini supaya menampilkan file yang berformat JPEG bernama mmw. Nah, seperti itu. Ini lebarnya 150, tingginya 250. Nah, BR ini untuk spasi. Nah, di sini ada tulisan. Ada tulisan ini. Aduh, maaf. Ada tulisan ini. Nah, ini berada di teks font. Tutup font. Supaya tulisan ini berwarna biru, space-nya 5, dan jenis teksnya Lucida. Ini adalah atribut dari font. Nah, itulah teman-teman tutorial web statis secara sederhana. Sebenarnya untuk membahas web lebih jauh lagi, teman-teman mencari tutorial yang lainnya atau sumber yang lain, karena di sini waktunya tidak memadai, tidak panjang, dan sebenarnya membutuhkan beberapa SKS atau pertemuan supaya kita bisa lebih jauh lagi mengenal HTML dan juga web ini. Saya hanya membahas sederhananya saja cara membuat ini. Mohon maaf jika mungkin kurang jelas atau kurang mendalam karena waktunya kurang memadai. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.